Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai materi pengenalan teknologi dan informasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi tentang sejarah perkembangan komputer. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nirwana, nomor induk mahasiswa 20020500029, kelas PTIKF, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer ini terbagi menjadi dua, yaitu sebelum abad ke-20 dan kedua tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Berbicara tentang sejarah perkembangan komputer sebelum abad ke-20, terdapat dua alat penghitung. Yang pertama yaitu alat digital. Alat digital adalah alat yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya seperti abakus, kalkulator, dan juga jam digital. Nah, yang kedua yaitu alat analog. Alat analog adalah pada alat ini kondisi akhir dari besar yang dihitung baik berupa panjang, tegangan, sudut menyatakan angka dari besaran tersebut seperti jam tradisional dan juga mistar geser. Pembahasan yang kedua yaitu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Yang pertama ada Wilhelm Skinker dari Tübingen pada 1592 sampai dengan 1635. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Skinker 1623 yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan dua operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua yaitu Blaise Pascal dari Prancis pada 1623 sampai dengan 1662. Pascal yang baru genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1653, Pascal menulis Trade to Train Arithmetic yang menjelaskan tentang koefisien binomial yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. Yang ketiga yaitu Gottfried Leibniz pada 1646 sampai dengan 1716. Seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, dan penambahan, pengurangan. Yang ketiga yaitu Charles Babbage. Charles Babbage merupakan mesin penghitung difference engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage. Adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Charles Babbage lahir di daerah yang sekarang dikenal dengan Southwark, London pada 26 Desember 1791. Anak dari Benjamin Babbage yang ayahnya seorang banker. Kelebihannya dalam matematika sangat menonjol saat memasuki Trinity College di Cambridge tahun 1811. Dia mendapati bahwa kemampuannya matematika jauh lebih baik daripada tutornya sendiri. Tahun 1821, Babbage menciptakan difference engine, sebuah mesin penyusun tabel matematika. Saat melengkapi mesin tersebut di tahun 1832, Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis namun berbagai jenis operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan dengan analytical engine pada 1856 yang dimaksudkan dengan mesin pemanipulasi simbol umum, serta mempunyai beberapa karakteristik dari komputer, di antaranya yaitu penggunaan punch cengkar, di mana merupakan sebuah unit memori untuk memasukkan sebuah angka. Selanjutnya yaitu Augusta Ada. Augusta Ada merupakan anak perempuan dari seniman Lord Byron. Byron merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang ditetapkan pada berbagai analytical engine. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah sebagai prinsip matematika. Nah, nama Ada diabadikan pada nama sebuah komputer, yaitu Ada.
merupakan satu-satunya bahasa komputer yang digunakan pada Departemen Pertahanan Negara Amerika Serikat. Atur dan mengendalikan alat-alat peran taktik dan sistem strategi pertahanan. Namun sayang, hanya sedikit sisa peninggalan dari prototipe mesin Defense Engine, dikarenakan kebutuhan mesin tersebut melebihi teknologi yang tersedia pada zaman itu. Nah, pemerintah Inggris menghentikan sementara pendanaan untuk Defense Engine pada 1832 dan dihentikan tahun 1842. Babage meninggal di London pada tanggal 18 Oktober 1871. Pada saat itu Babage telah berhasil merancang mesin termasuk karya ilmiah dan baru diwujudkan pada masa 100 tahun kemudian. Selanjutnya yaitu kendali komputasi. Kendali pada proses komputasi merupakan masalah yang muncul pada mesin analisis Babage, yaitu yang pertama, bagaimana menyajikan angka dan melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. Yang kedua, bagaimana melakukan serentetan operasi matematika tanpa campur tangan manusia yang hanya akan memperlambat kecepatan pengolahan. Selanjutnya ada Basile Bouchon pada 1725. Perforate TP pada proses pembuatan hiasan kain sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Marie Jacquard. Selanjutnya ada Joseph Marie Jacquard pada 1752 sampai dengan 1834. Joseph Marie Jacquard memberikan kontribusi dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang atau biasa disebut dengan punch card. Babage menerapkan rancangan John Square untuk memasukkan angka ke mesin dan mengendalikan proses perhitungan tanpa campur tangan manusia. Perintah pengolahan dapat diperbaiki dengan mengubah kartu, bukan hardware-nya. Prinsip pemrograman ini akhirnya berkembang menjadi prinsip pemrograman masa kini. Hasil rancangan Babage berpengaruh besar terhadap perancang lain, Johann Saul Billings dan Hermann Haller pada 1860 sampai dengan 1929 merancang mesin untuk sensus di Amerika. Selanjutnya ada yang namanya The International Business Machine Corporation atau biasa disebut dengan IBM. Kehadiran komputer modern ini terbagi menjadi beberapa jenis komputer analog. Yang pertama, penganalisis differential analysis yang dibangun oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1931. Yang kedua, pada tahun 1935, Moore School of Electrical Engineering dari University of Pennsylvania. Yang ketiga ada yang namanya ANEIC, Electronic Numerical Integrator and Computer di bawah pimpinan Johann Munkel and Johann Purpose Electric Jr. Inilah yang pada umumnya disepakati sebagai komputer elektronik pertama. Nah, selanjutnya ada yang namanya the first high-speed general purpose computer using vacuum tubes, electronic numerical integrator and computer. The ENIAC team pada Februari tanggal 14 tahun 1946 left to right the Pritzker, Hector Jr., Johann Grace Greiner, Sam Fulton, Hermann H. Goldstein, Johann Wick, Mauchly, Haller, Bender, Major General L.B. Barnes, Colon, Paul, and Gilles. Nah, yang selanjutnya ada Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer elektromagnetis pada tahun 1934 sampai dengan 1946 beberapa ahli menciptakan komputer elektromagnetis yang terkenal adalah hasil karya Cornel Jules, yaitu merupakan mesin hitung sederhana atau Z1 1938 dan dikembangkan menjadi mesin elektromagnetis Z3 yaitu mesin floating point binary machine dan dikembangkan lagi menjadi menyimpan 6 angka word dan dapat dikendalikan dengan program controller dengan bantuan seorang ahli Helmut Schiller. Perangkat lunak penemuan Zoo adalah bahasa pemrograman dinamakan Planck-Haskell. Selanjutnya yaitu komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan lain antara lain IBM dan Laboratorium Telepon Bell di bawah pimpinan Georges Tibbets yang dinamakan komputer angka atau kompleks. Howard Aiken pada 1900
1900 sampai dan 1957 merancang Hardware Mark I disebut sebagai Automatic Sequence Controller kalkulator pada tahun 1944. Komputer ini termasuk komputer mekanik. Nah, pada awal komputer elektronik adalah dengan penggunaan tabung elektronik dalam pembuatan komputernya. Komputer tersebut berukuran raksasa menggunakan banyak tabung elektronika, vakum cap, resistor, dan kapasitor, serta membutuhkan daya listrik yang besar untuk beroperasi. Nah, adapun kelemahan ENIAC itu adalah cara pemrograman yang sulit dilakukan dengan bantuan kawat, penghubung, dan saklar atau switch. Kelemahan ini disepakati dengan membuat rancangan baru yang dinamakan EDVANCE Electronic Device Variable Automatic. Selanjutnya ada yang namanya konsep program tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep program tersimpan di memori. Awalnya hanya data yang akan diolah dapat disimpan di memori. Program harus dimasukkan kembali setiap kali data akan diolah. Jadi, komputer hanya perangkat keras tanpa instruksi dasar yang tersimpan. Nah, ini biasa disebut sebagai bare machine atau mesin telanjang. Setiap kali proses dilaksanakan, program maupun data dimasukkan ke dalam komputer. Tapi selain itu terdapat satu program untuk komputer digital pertama, yaitu program untuk mengurutkan data atau sorting. Mesin font, fenomen mesin pertama yang menggunakan konsep tersebut adalah Edith Fox, Maurice Wilkes, and British Scientists at Cambridge University completed the such electronic delay stroke automatic calculator pada 1949, 2 tahun sebelum Edwards melakukan penyelesaian. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. A Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip. Nah, Ultra Large Scale Integration (ULSI) meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Nah, selain dari tujuan pengembangan, adapun perkembangan komputer dari tahun ke tahun, yaitu pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer kepada mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program Word Processing and Spearhead. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak lebih dari 2 juta unit di tahun 1981 dan menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian menjadi 60 juta PC yang digunakan. Selanjutnya yaitu Alan Turing pada 1912 sampai 1954. Ia lahir di Paddington, London pada 23 Juni 1912. Dia bersekolah di King College Cambridge University. Dalam penelitiannya, Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan temuan yang sudah ada. Setelah lulus, Turing mendapat keanggotaan di King's College pada 1935. Pada saat itulah Turing mempunyai konsep mengenai mesin Turing. Melalui sebuah kuliah di tahun 1935, Turing memperkenalkan pada pertanyaan berkaitan dengan logika matematika yang diajukan oleh Hilbert. Ini adalah pertanyaan tentang dedicability, the evidence problem. Menanggapi pertanyaan ini, Turing memberikan solusi mekanikal berupa konsep mesin Universitas Turing. Dalam konsep ini, Turing menggambarkan sebuah mesin yang mampu membaca rangkaian beberapa 0 dan 1 binary digital, sampai kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata beberapa tahun kemudian. Agustus 1936, Turing mengeluarkan paper untuk konsep ini berjudul On Computable Number with an Application to the Enscheduled Problems. Selama Perang Dunia Kedua, di tahun yang sama dia mendapatkan Smith's Prize, penghargaan dari
Cambridge University, Turing menciptakan mesin Colossus, sebuah mesin yang mampu memecahkan kode Enigma dalam satu singkat. Nah, selang pertama Perang Dunia Kedua, Turing bekerja pada Departemen Komunikasi Britama Raya. Pada komputer generasi ini sudah memanfaatkan mikroprosesor. Nah, yang pertama yaitu perkembangan mikroprosesor. Pada tahun 1971 sampai dengan 4004, yang pertama mikroprosesor pertama, yang kedua semua komponen CPU adalah single chip, dan yang ketiga yaitu 4 bit. Nah, yang kedua diikuti dengan munculnya pada 8008 tahun 1972, yang pertama hanya menggunakan 8 bit. Nah, selanjutnya pada tahun 1974 8080. Yang pertama Intel adalah mikroprosesor dengan kegunaan umum. Selanjutnya komputer generasi kelima. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Adapun dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan diganti dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektronik tanpa ada hambatan apapun dapat mempercepat kecepatan informasi. Nah, adapun perancangan kinerjanya, yaitu kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer. Yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer adalah yang pertama pengolahan citra, yang kedua pengenalan voice atau pembicaraan, yang ketiga video conference, dan keempat multimedia, dan yang terakhir transfer data. Peningkatan kinerja mikroprosesor diantaranya yaitu branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu data flow analysis. Prosesor akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Selanjutnya yaitu speculative execution. Dengan modal prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Perkembangan mikroprosesor dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatannya sangatlah pesat. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya, di antaranya meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan DRAM yang melebarkan lintas sistem busnya. Yang kedua, mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keping di RAM. Meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus-bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Nah, target yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antar komponen-komponen penyusun komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangannya itu datangnya dari saya sendiri. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.